Nama saya Lailatul Mukrimah dengan NIM 1325102212. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan identitas bangsa, yaitu lunturnya identitas bangsa di kalangan generasi muda akibat pengaruh budaya asing. Topik ini sangat penting karena berkaitan dengan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin berkembang pesat. Identitas bangsa adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti budaya, bahasa, dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan berita dari internet, salah satunya dari Generali dan Setnek, saat ini budaya asing seperti budaya Korea atau K-pop sangat mempengaruhi kehidupan generasi muda di Indonesia. Banyak remaja yang lebih tertarik pada K-pop, musik K-pop, atau drama Korea, gaya berpakaian anak luar, bahkan gaya berbicara sangat beda. Selain itu, banyak generasi muda yang lebih hafal lagu luar negeri dibandingkan lagu daerah sendiri. Permasalahan lunturnya identitas bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi yang sangat kuat. Kemajuan teknologi dan internet membuat budaya luar sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa batas. Yang kedua, kurangnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga budaya sendiri. Banyak yang menganggap budaya luar lebih modern dan menarik. Ketiga, kurangnya pendidikan karakter dan budaya lokal di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Yang terakhir, peran media sosial yang lebih banyak menampilkan budaya asing dibanding budaya Indonesia. Baik, jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka identitas bangsa Indonesia bisa semakin memudar, bahkan berpotensi hilang di masa depan. Solusi yang harus kita hadapi yaitu yang pertama, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila, terutama sejak usia dini. Yang kedua, mengadakan kegiatan budaya di sekolah seperti pentas seni, penggunaan pakaian adat, dan pembelajaran lagu daerah. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya Indonesia, misalnya membuat konten tentang budaya lokal. Yang keempat, menumbuhkan rasa bangsa terhadap budaya sendiri, agar generasi muda tidak mudah terpengaruh budaya luar. Dengan solusi tersebut, diharapkan identitas bangsa Indonesia dapat tetap terjaga. Baik, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita bisa melihat bahwa pengaruh budaya asing memang tidak bisa dihindari di era globalisasi saat ini. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi hal tersebut. Budaya asing sebenarnya tidak selalu berdampak negatif, selama kita mampu menyaring dan mengambil hal-hal positifnya saja. Sebaliknya, kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan budaya bangsa sebagai identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas bangsa. Hal sederhana yang bisa kita lakukan misalnya, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mencintai produk lokal. Yang ketiga, melestarikan budaya daerah. Yang keempat, serta tidak melupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, khususnya sebagai calon guru sekolah dasar, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai identitas bangsa kepada siswa sejak dini. Melalui pembelajaran yang kreatif dan menarik, siswa dapat dikenalkan pada budaya Indonesia sehingga mereka memiliki rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa identitas bangsa merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga bersama. Globalisasi boleh berkembang, tetapi jati diri bersama tidak boleh hilang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.